Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu guru yang kami muliakan, izinkan kami untuk sharing panduan CAT MTS Dataf untuk guru. Di website ini kita bisa menginput soal, kemudian bisa untuk membuat ujian berbasis komputer dengan online, juga bisa untuk e-learning, membuat laporan hasil belajar siswa, surat kelulusan dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru, mari kita lanjutkan bagaimana panduan penggunaan website catmtsdataf.com. Yang langkah-langkahnya, yang pertama yaitu kita buka browser, buka aplikasi browser Safari, Google Chrome, Opera dan lain-lain. Setelah itu langkah yang kedua yaitu kita kunjungi website catmtsdataf.com/admin atau ketikkan di address bar https://cat.mtsdataf.com/admin. Yang ketiga, klik bank soal, kita klik bank soal dan info soal. Yang keempat, buat jadwal untuk membuat jadwal ujian. Yang kelima adalah kita akan kunjungi akun siswa, kita akan kerjakan soalnya, dan di situs https://catmtsdataf.com. Yang keenam, kita kerjakan soal dan kita lihat hasil nilai pekerjaan siswa tersebut. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai langkah yang pertama. Yang pertama, kita buka website yaitu cat.mtsdataf.com/admin. Setelah terbuka, sini kita masukkan username dan password, kemudian klik masuk. Setelah login berhasil, kita di sini klik bank soal, kemudian klik bank soal lagi. Nah, di sini ada tampilan untuk membuat bank soal. Nah, kemudian kita klik di sini bank. Nah, kita input di sini bank soal. Nah, karena kita di sini melaksanakan tryout, maka di sini kita akan menggunakan kode soal yaitu tryout underscore, ini mata pelajarannya TIK underscore tahun pelaksanaan. Nah, kemudian mata pelajarannya adalah komputer, ya. Nah, di sini untuk bank soal diharapkan sama, ya. Karena pertama adalah judul ujiannya, layout ujian sekolah atau apa, kemudian mata pelajarannya, dan juga ini adalah tahun pembuatannya. Karena kalau misalkan berbeda nanti akan menyulitkan admin. Kemudian yang berikutnya yaitu kita level soalnya. Di sini kita buat level soalnya itu kelas 9. Kelas 9 di sini ada 9A dan juga 9B. Kita klik. Kemudian topiknya kita itu literasi. Subtopiknya kita samakan aja TOT TIK 25. Nah, untuk bobot soal kita isikan di sini, bobot soalnya adalah 100, ya. 100, bobot soalnya 100. Kemudian ini guru pengampunya, statusnya aktif, bukan soal agama. Kalau misalnya soalnya seperti pelajaran agama Islam, contohnya IPA, IPK, kemudian soal agama kayak misal akun hadis, itu kita gunakan di sini soal agama Islam. Tapi kalau misalkan selain itu kayak
IPA, IPS dan lain sebagainya, kita bukan soal agama. Nah, kemudian klik simpan. Oh, ini bang soal sudah ada ya, bang soal sudah ada. Nah, kita kalau sudah seperti ini kita buat soal yang lain ya. Kita lihat dulu bang soalnya. Nah, udah ada ya, udah buat sebelumnya. Bisa kita hapus dulu. Nah, kita ulang. Kita buat bang soal. Kemudian ini adalah tryout mata pelajarannya. Kemudian ini pilih kelas 9. Kemudian topiknya literasi, subtopiknya samain aja TOT. Nah, pilihan gandanya bahwa soalnya kita buat di 100. Nah, itu ini nggak usah. Nah, ini termasuk bukan soal agama. Klik simpan. Sukses. Setelah sukses dibuat, langkah selanjutnya yaitu kita isi. Di sini ada beberapa action, satu view, import, kemudian edit dan hapus. Di sini ada view itu kita akan membuat soal secara manual satu persatu. Klik edit bobot. Ini untuk edit bobot ya, kita bisa perbaiki bobotnya. Kemudian untuk manual kita pilih di sini nih, pilihin soal, pilih pilihan ganda. Nah, otomatis ada nih soalnya. Nah, di sini kita coba isi ya satu persatu. Cara isinya kita setelah menyiapkan soal ujian ini, nah ini kita blokir saja. Soalnya kita blokir. Kemudian paste di sini. Kemudian jawabannya kita copy lagi. Jawabannya kita copy satu persatu ya. Jawabannya kita copy. Kemudian jawaban B-nya kita copy juga. Yang saya juga sama, kita copy. Yang jalan internet juga sama, kita copy. Nah, kalau setelah ini kita juga bisa memasukkan gambar ya, baik di soalnya maupun di jawaban ya, multi pilihan, di jawaban pilihan. Kemudian setelah itu kita misalnya ingin memasukkan gambar ya, gambar itu bisa gambar audio ataupun gambar. Nah, kalau audio berarti bisa berupa suara. Nah, kalau kita hanya ingin masukkan gambar, di sini kita pilih insert image, upload, browse from image. Nah, kita cari gambarnya itu ada di mana. Misalkan gambarnya ini open, insert. Nah, ini gambarnya ya, gambarnya bisa diedit, bisa dikecilin, bisa diputar. Nah, ini gambarnya, kita bisa kecilin gambarnya ya. Nah, kalau sudah selesai kita tandai. Jangan lupa jawabannya apa dari soal tersebut. Ini jawabannya B. Jawabannya B. Nah, kalau sudah kita simpan. Ini adalah cara input soal secara manual, jadi satu persatu. Nah, kemudian nanti muncul soal 2. Setelah selesai soal 2 akan muncul soal 3 dan seterusnya. Kita akan kembali. Kemudian beranda, kita kembali. Nah, ini adalah soal view, soal yang kita buat dalam secara langsung satu persatu. Nah, selanjutnya adalah kita akan buat soal, yaitu soal dengan cara menyisipkan. Nah, ini lebih simpel lagi karena kita
buat formatnya. Ini yang lama kita hapus. Kita buat formatnya. Di sini sebelumnya ada, kita klik impor ya, impor. Nah, kita download dulu formatnya. Kita buka. Nah, ini adalah format dari soal yang kita akan impor ya. Nah, CBT ini atau CAT ini bisa berbagai jenis soal, bisa pilihan ganda, bisa esai, bisa PGM multi jawaban, lebih dari satu jawaban, benar atau salah, atau fakta opini, dan juga bisa menjodohkan atau mengurutkan. Nah, saya akan bahas satu persatu. Kita nanti akan lebih lanjut tentang masalah pembahasan soal mengenai pilihan ganda, esai dan sebagainya. Sekarang kita akan bahas dulu soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda di sini ada, kita harus masukkan nomor. Nah, kemudian inilah soalnya apa. Dan kalau misalkan kita ingin membuat gambar, jadi gambar itu sesuai dengan kolom. Besarnya gambar disesuaikan dengan kolom. Kemudian karena gambarnya seperti ini, nanti sistem akan membuat gambarnya lebih besar sehingga terlihat. Nah, kemudian di sini kita jangan lupa setiap gambar itu dikasih keterangan. Contohnya inilah gambar soal 1. Nah, kemudian di sini untuk nomor itu kita tandai nomor 1 pilihan A, pilihannya apa, biru misalnya. Nomor 1 pilihannya B, jingga. Nomor 1 pilihan C, merah. Dan nomor 1 pilihan D, kuning. Nah, ini yang A kita kosongin. Nah, di sini kita jangan lupa jenis soalnya kita isi. Ini berhubungan pilihan ganda ya, makanya kita isi dengan angka 1. Kodenya kosongin dan kunci jawabannya diisi. Nah, ini kunci jawabannya adalah A ya. Ini A, makanya kita ketik A di sini. Kemudian opsi per soal. Nah, ini karena pilihan ganda adanya ada 4, A, B, C, D 4. Nah, makanya di sini kita tulis 4. Itu adalah untuk membuat soal pilihan ganda. Nah, karena berhubung esok kita akan praktek pilihan ganda, jadi kita bahas pilihan ganda saja. Kalau untuk berikutnya, kita akan membahas soal yang sudah saya buatkan layoutnya, dan nanti Bapak Ibu guru bisa mendownload di link deskripsi atau juga bisa dikirim di WhatsApp. Nah, ini saya sudah siapkan contoh soal semua pilihan ganda ya. Kita akan coba nanti tambahkan sama seperti tadi, itu nomor soal, ini adalah keterangan gambarnya. Nomor 1 ada gambarnya, kemudian nomor, kemudian pilihan A, B, C, D, kemudian di sini pernyataan. Ini soalnya 1, kodenya kita kosongin, jawabannya C ini. Nah, contohnya adalah kita akan membuat lagi soal nomor 6 ya. Di sini soal nomor 6 kita copy saja dari soal yang kita buat sebelumnya. Nah, sini kita buka Microsoft Word, kita cari soalnya, misalnya nomor 9. Nah, ini kita blokir aja soalnya, Ctrl C, kemudian di sini komen Ctrl V atau komen P, dan gambar kita masukin. Caranya klik insert, kemudian klik picture, pilih foto file. Kemudian setelah itu kita cari di sini adalah keyboard ya, insert. Nah, apabila gambar terlalu besar, maka kita harus mengecilkan. Dan jangan lupa dikasih keterangan. Ini kita nggak usah besar-besar ya untuk keyboard itu, nanti karena disesuaikan dengan kebutuhan. Kita kecilin ya. Jangan lupa di sini juga keterangan. Gambar soal nomor 6. Nah, ini
Kemudian kita buat soalnya soal nomor 6. Pi aja kita copy saja dan cepet. Selanjutnya kita copy, yaitu pilihannya A, B, C, D. Ctrl C atau Command C, dia kita pilih jawabannya di sini. Command P. Nah, di sini kita akan hapus dulu. Kita edit sedikit. Nah, selanjutnya di sini kita isi, yaitu di sini adalah jenis soalnya, kita buat nomor 1 sama. Kemudian di sini adalah kunci jawabannya. Kunci jawabannya itu masih sama B. Dan di sini jangan opsi per soal 4 A, B, C, D. Kalau jika memang nanti inputnya lebih dari 4, maka kita ketik 5. Oke, jangan lupa kita simpan, save, dan nanti muncul pernyataan seperti ini. Kita klik yes saja. Karena Excel ini, Excel yang dipinta adalah Excel 2097 sampai 2004. Nah, formatnya XLS. Udah simpan saya. Nah, setelah disimpan, langsung kita akan buka lagi CAT-nya. Kita akan buka CAT. Kemudian kita pilih BIROS. Soal tadi kita pilihkan. Nah, ini baru saat kita open, klik upload. Nih, upload. Oke, ini soalnya berhasil disimpan. Soalnya ini sudah ada, sudah masuk ke dalam sistem. Kalau sudah, kita kembali saja. Oke, itu sampai di sini tahapan selesai untuk membuat bank soal. Sebenarnya untuk guru bisa sampai sini. Sisanya kalau misalkan Bapak Ibu guru ingin membuat jadwal, bisa untuk buat jadwal. Nah, atau bisa juga admin nanti akan membuat jadwal. Nah, asalkan nanti ketika membuat jadwal harus tahu hari dan jamnya. Nah, ya. Kemudian langsung setelah ini kita klik pilih jadwal ujian. Nah, di sini kita buat jadwal. Nah, di sini ada, jangan lupa nama soalnya, yaitu tryout TIK. Buat soal, jenis ujian soal adalah tryout. Kemudian tanggal mulai ujian kita akan buat hari ini, hari tanggal 2 Maret. Yang 2 Maret kita akan buat, yaitu dari pukul 5 ya, 5 sampai dengan 2 Maret sampai dengan pukul 8 lah misalnya. Ini sesi 1 ya. Yang ujiannya misalkan 60 menit. Kemudian ketika munculnya token itu munculnya sekitar 5 menit misalnya. Tombol selesai itu muncul 5 menit setelah soal tersebut tidak selesaikan. Kemudian di sini dirangkul aplikasi. Jadi kalau misalkan ada siswa yang nekat ingin berbuat curang, dia membuka sebuah situs untuk mencari jawaban, atau dia membuka aplikasi lainnya, itu nanti otomatis akan ada pernyataan ya, ada notifikasi lanjutkan, atau dikasih waktu selama 10 detik untuk melanjutkan ataukah selesai. Jadi kalau misalkan dia tetap kekeh ingin mencari jawaban di aplikasi yang lain, otomatis nanti akan diblok dan dia dianggap selesai. Jadi ini, dan untuk bisa melanjutkan lagi berarti harus melapor kepada pengawas atau kepada admin. Nanti itu diizinkan atau tidaknya
tergantung dari pengawas atau admin bahwa dia sebenarnya telah melanggar peraturan karena niat ingin mencari jawaban seperti itu. Nanti kan kita coba bagaimana bentuk soalnya ketika ada siswa yang ingin nekat keluar dari aplikasi. Kemudian kita acak soal, token soal. Ini hasil tampil ya, kita akan melihat hasil tampilnya. Kemudian hasil login, pilih simpan. Nah, ini adalah untuk sesi 1 ya. Kita akan buat yang kedua ya, sesi kedua. Ini sama, judulnya tryout, kemudian tujuannya sama ya. Sesi 2 itu kan tadi misalkan dari jam 9. Sekarang bulan kedua ya, sampai dengan jam 11 ya. Sesi kedua. Nah, di sini sama waktu ujian sekitar misalkan 60 menit. Muncul token selesai, misalkan itu waktunya 5 menit ya. Kemudian pilih pelanggarannya 10 detik aja. Acak soal, token soal, hasil tampil, reset login, simpan. Nah, sampai di sini telah selesai untuk pembuatan jadwal. Nah, kita akan melihat dulu peserta ya. Kita akan coba lihat peserta sesi 1 dulu, kita coba ya. Kita akan coba masuk sesi 1. Ini misalnya ini ada Rizky Fauzan Saputra sesi 1. Kita akan coba buka ya, Rizky Fauzan Saputra. Nah, itu kopinya. Nah, kita akan coba buka di sini. Nah, di sini kita akan coba. Nah, untuk siswa yaitu websitenya cbt.mtsdataf.com. Nah, ini untuk siswa ya, tampilan seperti ini. Kemudian bila literasi, oke, lanjutkan. Nah, di sini kita username-nya kita masukkan username-nya. Kemudian jangan lupa juga pilih passwordnya. Nah, kita copy. Nah, coba Ctrl V ya, klik login. Salah passwordnya. Nah, kita coba lagi dulu si 392 spasi. Nah, oke. Nah, ini sudah ada ya. Di sini adalah konfirmasi data peserta. Kemudian pilih laki-laki, kemudian ini tokennya kita bisa copy ya. Kita copy tokennya itu FH. Klik submit. Nah, ini soalnya kita akan mulai. Tampilan soal seperti ini mulai. Nah, di sini kita akan mulai tes. Nah, ini oke aja. Nah, ini soalnya seperti ini. Ya. Di sini kita akan lihat, kita akan coba kerjakan peralatan yang termasuk dalam kategori masih adalah jawabannya C. Kemudian next. Nah, ini gambarnya besar itu. Jadi kemudian kita pilih apa di sini, yaitu nanti kita coba. Sudah. Kemudian the next. Nampak positif. B. Next.
pencegahan. B. Lanjutkan. Nah, di sini kita akan coba, misal kita akan coba keluar dari aplikasi ya. New tab. Nah, lihat tuh, ini ada notifikasi. Ya, kalau dia selesai, otomatis selesai. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mencoba untuk berbuat curang, maka dia otomatis akan terblok, dikasih waktu sama 10 detik untuk balik. Kalau misalnya nggak balik, berarti selesai ya. Kemudian next, yang sebagai portable laptop selesai. Nah, coba selesai tes. Ya, selesai. Dan kita lihat hasilnya di sini. Nah, ujian. Lihat nilai. Wah, nilainya adalah 83. Ada satu soal yang salah. Ya. 83. Ini hasilnya. Apa Ibu Guru? Nah, itu adalah langkah-langkah cara membuat soal, kemudian cara membuat format soal, mengerjakan soal di akun siswa, dan melihat soal. Nah, ini adalah sebuah panduan singkat untuk bagaimana kita mengupload soal di akun guru dan mengerjakan soal di akun siswa. Demikian sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat, dan kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.